Sangat menurun Bang. Biasanya sebelum pandemi Ola bisa mengantongi penjualan rata-rata per hari itu bisa sampai 3 sampai 4 juta per hari. Sebelum pandemi? Sebelum pandemi. Oke. Kalau di masa pandemi untuk memperoleh 1 juta itu perlu 2 hari. 1 Jadi juta 2 penurunan hari. drastis. Keripik kacang. Raki kacang. Nasi kacang. Ini Ayam. masuk tas ini ya? Iya. Ada sepatu juga. Sepatu juga. Sip. Wow. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini di session Bro Hidayat kita akan bincang-bincang dengan pelaku usaha kecil menengah yang ada di Kota Padang, yang kebetulan hari ini sedang mengikuti pelatihan kewirausahaan. Nah, Bung Rio, apa ini, ada hambatan, ada kendala enggak di permodalan, di skill, atau juga di marketing? Kalau permodalan untuk alat dan bahan, kebetulan saya masih pengen punya itu Bang, punya keinginan pengen punya alat yang lebih canggih lah Bang gitu Bang. Seperti Ya, alat belilah alatnya yang canggih. mungkin masalah permodalan mungkin. Modal. Iya. Rata-rata omset sehari berapa, Rio? Sehari ada sekitar, kalau kita pre-order ya Bang ya, sekitar 500.000 ada. 500.000. Ini udah berapa lama usaha ini Rio geluti? Dari tahun 2000. Oke, olah. Diganti ini. Olah usahanya apa nih, Jeng Olah? Oh, kalau Ola warung kopi Bang. Warung kopi. Oke. Warung. Terbalik itu. Oh iya. Oke, warung kopi. Apa ada tak penurunan omset ketika pandemi ini? Oh, sangat menurun Bang. Biasanya sebelum pandemi Ola bisa mengantongi penjualan rata-rata per hari itu bisa sampai 3 sampai 4 juta per hari. Sebelum pandemi? Sebelum pandemi. Oke. Kalau di masa pandemi untuk memperoleh 1 juta itu perlu 2 hari. 1 juta 2 penurunan hari. drastis. Berarti 500.000 per hari dari Iya. 3,5 juta Dari rata-rata hampir sebelum. 4 juta 4 juta. per hari sebelum pandemi. Terus bagaimana untuk menghidupkan karyawan atau proses produksi lebih lanjut? Kalau sejauh ini ya terpaksa kita berkolaborasi dengan GoFood, ada aplikasi online, karena kebanyakan penurunan itu kan karena tidak ada konsumen yang datang Bang. Betul. Tidak ada konsumen karena memang juga Padang masih di PPKM ya. Jadi memang konsumen tidak datang, dengan terpaksa mesti harus GoFood, dan itu persennya itu hitung-hitungannya lebih beruntungnya ke aplikasi daripada ke kitanya. Oh, gitu. itu masalahnya? Iya, Jadi lebih masalahnya. untung ke aplikasi? Iya, daripada ke kitanya. Jadi kita mesti menaikkan harga yang sebenarnya untuk memberikan fee kepada aplikasi Bang. Kayak gitu. Sejak kapan mulai olah usahanya menggunakan jasa aplikasi? Sebenarnya sebelum pandemik sudah masuk aplikasi, tapi tidak terlalu maksudnya Ola punya usaha tidak terlalu bergantung sama aplikasi. Tapi kalau sekarang sepertinya bergantung sama aplikasi karena memang konsumen yang datang itu tidak ada Bang. Oh, karena pandemi ini Iya, ya? karena pandemi di masa Dan sekarang PPKM. udah mulai ini? Kalau karena PPKM sudah menurun juga alhamdulillah satu mulai persatu ya? udah mulai. Oke, balik ini kan lagi. Dinas Koperasi melakukan pelatihan kewirausahaannya. Iya, Ibu Ola melihat ada nilai positifnya nggak pelatihan ada ini? sangat banyak Bang. Ya, banyak ya. Sangat banyak. Apa harapannya ke pemerintah mungkin? Ke pemerintah harapannya ya pertama tentu sebagai pedagang yang membuka warung kopi, tentu Ola berharap PPKM ini habis. PPKM Iya, habis. karena itu Ya, yang kan utama. juga harus ada vaksinasi juga yang harus ini gitu Iya, kan? betul. Oke. Nah, ini siapa nih Yoga? Yoga Bang. Kita minta di Yoga. Usahanya apa Yoga? Oh, profesi sebagai make up Bang. Make up. Ya, make up wedding. Habis ini bisa make up gua dong. Ada pengaruh nggak PPKM ini? Sangat Misalnya berpengaruh pandemi sih, ini lah. Bang. Biasanya kan kalau sebelum pandemik itu
Oh, kalau Yoga kan sistemnya bookingan ya Bang ya. Jadi kalau misalkan sebelum kerja itu harus di booking dulu. Jadi kalau sebelum itu ya, sebelum Oke, berarti yoga Iya. tidak punya tempat usaha? enggak, kalau kan lebih Oh, free, bawa ke sini gitu freelance, ya. iya. Oke. Terus apa harapannya nih? Mimpinya apa nih? Harapannya semoga pandemik cepat Pandemik cepat berlalu, cepat menghilang. Itu sangat memukul ya. Iya. Dan modal usaha ada Iya, masalah. Iyalah, kita perlu modal usaha. Dulu tamatan apa yoga? Yoga SMP Bang. SMP. Belajar make upnya di mana? Otodidak sih Bang. Otodidak. Terima kasih sama senior kita WK. Ibu Safrida Yanti, ini juga memang aktivis sosial, juga menggerakkan banyak pelaku usaha, juga buka usaha kuliner ya gitu ya. buka. Bisa diceritakan bagaimana ini Ibu Safrida Yanti, kondisi pandemi, apa harapannya kepada masyarakat termasuk pemerintah? Ya, kalau pada saat sekarang ini memang sangat berkurang sekali apa ya omset ya. Kalau sebelum pandemik karena sekolah aktif semua ya, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, itu kami di Boga ini tidak ada kendala karena kami bisa masuk ke semua sekolah. Ya, Jadi kita menghitungnya dari sekian persen, masa sih produk kita tidak akan laku di sekolah itu. Nah, tapi karena pandemik sekarang tentu sekolah-sekolah karena daring, kita tidak ada lagi masuk ke kantin-kantin sekolah, dan itu sangat dirasakan oleh semua pelaku usaha di bidang boga, terutama kue-kue. Jadi seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai tatap muka walaupun belum 100%. Sayangnya kalau saya lihat sekarang ini dibandingkan dengan usaha zaman-zaman saya dulu itu juga persaingan usaha lagi yang paling banyak sekarang. Persaingan usaha yang sejenis maksudnya? Iya, Bu yang sejenis. Yanti. Dan itu juga sangat harus kita motivasi juga pelaku termasuk UKM-UKM ini untuk mempunyai karakter dan bermental Ibu Yanti usaha. sendiri usahanya apa sekarang? Roti sama mengajar. Roti sama ngajar buat roti. Iya. Jualannya, marketingnya via online atau? Online kalau yang sekarang. Bagaimana Bu dengan online ini omsetnya naik enggak? Alhamdulillah karena kita punya grup WA dan jaringan di grup WA kan banyak gitu Pak. jaringan Alhamdulillah sosial. tidak ada masalah sih di situ gitu kan. Berapa sih omset Bu Yanti satu hari? Kalau misalnya saya tidak mengajar itu kan saya selalu memposting ya untuk menerima orderan itu bisa sampai 2 juta sehari atau 1 juta sehari. Oh, cukup besar juga. Iya. Heeh. Apalagi kalau sebelum pandemik untuk pesta saja itu kan banyak pesanan itu Pak. Sekali pondok serabi misalnya itu bisa sampai ribuan kan untuk pesta Iya, perkawinan. iya. Dan selama pandemik ini kendala kami di bidang boga ini ya itulah peraturan-peraturan untuk pesta perkawinan diatur sekarang kan, kalau dulu kan enggak gitu. Jadi itu Tepatnya kembalilah diberikan kemudahan-kemudahan ya di samping permodalan bagi kami pelaku usaha ini gitu. modal ya. Iya. Modal. Olah juga modal. Iya, modal. Modal masa nggak ada modal? Ada tapi tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Perizinan sebenarnya sekarang Pak yang harus Perizinan. dilengkapkan. Karena sekarang ada NIP ya, nomor induk berusaha yang harus didaftarkan ke dinas satu pintu. Nah, nama modal seperti Iya betul. Dinas pelayanan satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu itu ya. Iya, itu sudah didaftarkan. Dan Susah itu kan nggak mau urus izin ke sana kan? enggak susah. Pak, tinggal online bisa atau datang ke sana juga bisa langsung. Tapi banyak pelaku usaha yang belum tahu Karena ya. sosialisasinya mungkin Pak. Sosialisasi terkait persoalan Iya, perizinan. karena kemarin itu kan ada persoalan itu Pak, masalah makanan frozen, kan ada juga yang NIP-nya, segala macamnya, dan itu yang belum kita tahu kan, kalau makanan frozen ini perizinannya seperti apa. Karena sekarang ini sejak online ini kan lebih banyak orang frozen Pak. Sip, kita kembali ke Rio. Rio, pegang Rio.
perencanaannya, planningnya apa? Itu dalam konteks planningnya ada hitung-hitungan harga pokok produksi. Kalau jual lontong, tapi kita tidak tahu berapa biaya produksi. Ternyata dicari kasgo, ternyata tidak seberapa. Letih saja yang dapat. Nah, itu dengan pejabat UPTD, Koperasi dan UKM Sumatera Barat, Bapak Safrinal. Pak Safrinal, ya, Pak. Ini ada pelatihan kewirausahaan. Bisa dijelaskan apa aja nih materi pelatihannya? Terima kasih Pak Dayat. Ya. Untuk pelatihan kewirausahaan ini adalah menumbuhkan jiwa-jiwa wirausaha. Ini dari data yang kami terima, anak yang pesertanya itu dari yang muda-muda, berarti generasi milenial. Kalau generasi milenial sekarang adalah marketplace, kemudian dengan pemasaran digital, pemasaran yang lain. Nah, ini dibekali selain dari penumbuhan jiwa-jiwa wirausaha dari peserta. Karena masalahnya, walaupun dia bisa dengan komputer, apapun dengan memakai alat-alat yang lain, tetapi kalau jiwanya tidak ada, inilah dalam pelatihan kewirausahaan, pengemblengan mental-mental wirausaha ini perlu. Jadi dari studi kasus, kemudian ada nanti beberapa kegiatan-kegiatan tanya jawab dalam pelatihan, sehingganya akan nampaklah tumbuh kewirausahaan. Jadi modelnya pertama itu jiwa kewirausahaan. Jiwa ya, kewirausahaan kita coba update lagi informasi-informasi terbaru. Informasi terbaru. Oke, materinya apa saja mungkin bisa dijelaskan Pak Panal? Jadi karakteristik pengembangan diri wirausaha, bagaimana dia itu karakteristiknya. Karakteristik pengembangan diri usaha. Iya. Dari karakteristik pengembangan diri wirausaha akan menimbulkan jiwanya itu bagaimana, fashionnya itu bagaimana. Dari fashionnya itu timbullah ide dia berusaha. Bagi pemula ini yang penting, ide dia berusaha. Dari ide dia berusaha nampaklah keinginan berwirausaha dia itu, dan nampak manajemennya. Kenapa dikatakan manajemen? Sekarang kan timbul pertanyaan, masalah pemasarannya. Ini butuh manajemen. Kemudian produk yang fashionnya dia apa, pasar sasarannya. Kemudian dari pasar sasarannya itu timbul dirinya dia itu fashion anak muda. Kemudian pasar sasarannya bagaimana? Anak muda. Berbasis digital ya? Berbasis online, ya? digital itu Pak, di marketplace. Kemudian kita materi-materi seperti itulah. Sehingganya diharapkan nantinya, ini masalahnya kalau sudah di dunia digital kan internasional seluruhnya ya, mengetahui. Terbuka bebas. Di samping offline dia perkuat. Ya. Kenapa demikian? Karena offline ini bagaimana menguasai regional. Oke. Jadi memang ini wirausaha ini pelatihan ini diposisikan untuk menciptakan pelaku usaha yang tangguh ya. Yang tangguh. Yang ramah terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Baik dalam konteks manajemen, produksi, pemasaran, termasuk juga pengembangan jejaring lah. Jejaring marketingnya. Iya. Kira-kira Pak Nal, ini berapa orang peserta yang ikut nih? Untuk angkatan pertama 40 orang. 40 orang. Jadi direncanakan khusus untuk pelatihan kewirausahaan ini sekarang tuh 3 angkatan ini Pak. 3 angkatan untuk yang muda-muda. Kira-kira di Kota Padang berapa pelaku usaha kecil menengah kita rata-rata, atau Sumatera Barat ya? Sumatera Barat pelaku usaha kecil ini ada usaha kecil terdaftar yang tidak terdaftar nih Pak. Ini yang menjadi masalah. Ya. Sekarang kalau dijumlahkan, contohnya usaha mikro, usaha kecil. Rata-rata sekarang ini lah jatuh usaha kecil itu menjadi mikro sekarang Pak. Ini yang susahnya kita sekarang. Ini terjun bebas. Karena situasi pandemi sekarang nih Pak. Ini sedang diupdate datanya. Ini betul-betul memukul nih. Iya. Ini usaha pelaku usaha kecil dan menengah. Iya. Pak Safrinal, makasih banyak informasinya. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama. Ya, kita berharap demikian Pak. Mudah-mudahan ke depan bisalah tumbuh-tumbuh wirausaha baru, mental wirausaha baru bagi kita semua. Ya. Baik, makasih. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama Ibu Titis juga dengan Ibu Liza. Bu Liza dan Dinda. Vivi dari mana? Bu Titis, usahanya apa ya? Bikin rajutan, saya cantik pokoknya. Oh, rajutan. Iya. Pasarnya selama ini di mana?
Pasarnya itu masih sekitaran Lubuk Binturun saya. Lubuk Binturun. Iya. Ini marketingnya selama ini di mana, lewat apa dijual? Face to face masih, kemudian beberapa dari Instagram dan Facebook juga. Oke. Apa yang diharapkan kepada pemerintah mungkin ini, mungkin modal atau apa segala macamnya begitu? Saya butuh apa kebutuhannya? bantuan modal yang pasti Pak. Duit lagi. Pasti duit lagi Pak. Kemudian kalau bisa ada semacam untuk penambahan penyaluran hasil ya untuk pemasaran itu kalau bisa Pak. Marketingnya gitu marketingnya ya. gitu. Lapak-lapak seperti itu Iya. untuk jualannya. Iya. Selama ini modalnya dari mana? Pribadi Pak. Pribadi Sendiri, ya. iya. Omsetnya berapa sekarang Itis? Sebelum pandemi saya bisa cerita itu saya bisa capai 3 juta 1 bulan bisa saya hasilkan insya Allah. Tapi sejak pandemi ini saya mengalami Turun ya? kesulitan Pak, sangat. Oke, semoga terus ya berusaha dengan pelatih ini bisa menambah semangatnya lagi. Amin, amin. Ya. Insya Allah. Ibu jualan di kue-kue juga ya? Ya, Ibu saya apa? sementara Ibu Liza. Ibu Liza jual kue apa aja Bu Liza? Sementara sekarang saya di rumah kan punya warung. Ah. Nah, kalau tiap mau lebaran, saya bikin kue lebaran namanya kayak contojin, keripik Malaysia. Apa yang belum lagi masalahnya? NIB Nah, belum saya ya? juga merajut juga. Merajut Cuma juga. merajut saya belum masih sekitaran teman, tetangga yang baru. Apa Ibu persoalannya yang mesti Ibu lakukan lagi gitu? Yang kalau bisa ya Pak ya modal. Modal ya. Iya. Ada Modal. Iya, dan penyaluran. Administrasinya sudah diurus semua, NIB? Belum, atau- itu mau sekarang ini mau diurus karena Nah, itu yang kemarin nggak penting Bu ya. mengetahui Pak. Karena memang kalau untuk bekerja sama dengan pemilik modal lainnya tentu legalitas dan syarat administrasinya terpenuhi ya Bu Titis ya. Iya. Nah, itu dulu. Oke, saya doakan semoga usahanya bertambah maju, bertambah jaya dengan melalui pelatih ini, minimal semangatnya bertambah gitu. Amin. Makasih ya Ibu, Bu Titis dan ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Nah, kita sekarang sedang dengan peserta pelatihan kewirausahaan nih. Ini sedang jam siang, jam makan ya. Ada Bung David juga ada. Apa kabar Bung David? Enak nggak nih pelatihannya? Enak. Apanya yang enak? Makanannya enak ya, itu dulu gitu. Ini pelaku usaha di kuliner juga ada, termasuk juga tadi rajut dan yang lain-lain. Halo ibu-ibu, apa kabar? Ada senang ikut pelatihan? Di mana senangnya? Ilmu dapat, makan dapat. Iya. Mau dilanjutkan enggak? Kegiatan-kegiatan seperti ini. Lanjut ya. Iya. Gimana ibu-ibu, udah makan? Nah, terima kasih sama Pak Ance, sama Dinas Koperasi kan. Yang penting kita makan dulu gitu. Nah, mudah-mudahan pelatihan kini ada ilmu, ada wawasan, ada jaringan yang bertambah. Setuju nak? Amin. Oke, semangat pagi, semangat. Oke, lanjutkan. Iya. Nah, kita akan cari ketua besarnya nih. Namanya, ini sedang makan, kita ganggu aja di sini nih. Budi Lucy, apa kabar? Sembari makan aja. Alhamdulillah ketua. Ini Bu Lucy yang mengumpulkan peserta latihan ini kan. Rata-rata dia di usaha apa aja? Kalau dilihat secara ibu-ibu rumah tangga ini banyak yang kuliner ketua. Maksudnya ada jualan sambal, usaha di laponasi, kemudian Laponasi, bikin makanan ringan, saruman kalau katuawa rakit kacang, rakit maco, ada arai pinang, ada lagi stik yang penting untuk menambah income keluarganya, membantu. Kira-kira dari yang ini apa ya kendalanya yang mereka menghadapi ini? Kendalanya mungkin karena dalam situasi COVID ini itu udah pertama ya ketua. Oke. Adanya prokes, kemudian peminatnya mungkin juga kurang. Peminat yang berarti artinya omset turun. Iya, omset turun.
karena pengaruh COVID ini. Ah, Tapi yang kedua juga mungkin karena perkembangan makanan luar Ketua, seperti ada Kentucky, ada segala macamnya lah yang kebab apa itu. Iya, Bisa iya, jadi peralihan selera Ketua. kalau Unilusi melihat pelatihan-pelatihan kewirausahaan ini dibutuhkan nggak oleh kawan-kawan yang bergerak di pelaku usaha kecil menengah ini? Sangat dibutuhkan. Ada butuhkan? Ya, sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena dengan adanya pelatihan begini, ibu rumah tangga itu bisa merambah kemana dia mau mencari sasarannya. Ya, mencari celah entah untuk dilemparkan ke grup atau ke masyarakat secara arisan kan bisa itu. Terbalik nih. Begini. Oke. Dan ini yang Ibu Lucy sendiri, Ibu Lucy sendiri bergerak di bidang. Ibu Lucy di usaha apa ya? Kalau saya tuh di bidang fashion. Fashion. Oh, busana. Baju. Kemarin ada selendang kutu gadang juga. Oke. Artinya kita merambah kecil-kecil. Yang penting ada usaha, ada jalan, ada rezeki. Ini marketingnya melalui apa selama ini? Ke toko atau ke pasar atau gimana nih? Enggak, untuk sementara waktu karena ini perdana Ketua, awal bagi saya jual di online dulu, face to face aja. Transaksinya gimana? Kalau Omset. berupa online, maksudnya di luar dari Kota Padang, itu bayar dulu, baru dikirim. Ternyata kita jual melalui digital ini ternyata ada respon ya dari pembeli. Sangat Terbantu Sangat, ya. iya. Tidak perlu ada lapak lagi, tidak perlu ada lagi. sewa toko, Iya, tidak perlu lagi. rekrutmen karyawan ya. Iya. Jadi artinya kalau kita online ini, kita pengusaha, kita yang punya usaha, kita bosnya, kita pekerjanya, kita bendahara. Wow. Dan rumah tidak tertinggal. Tertinggal Iya. sebagai ibu rumah tangga, Ibu rumah tangga. atau sebagai anak, ibu bagi anak-anak gitu ya. Iya. Apa pesan ini kepada pelaku usaha yang lain nih? Semangat. Semangat itu yang penting. Ya, semangat Sip. aja. Semangat, yakin karena Allah. Apapun kondisinya, Semangat. mau pandemi 20, mau pandemi Covid 30 Iya. ribu segala macamnya. 40.000. 40.000 Covidnya. Yang penting semangat. Yang penting semangat. Nah, itu dia kuncinya. Ketika semangat sudah mengendor dan memudar, tidak ada yang Hancur. bisa selesaikan lagi. Hancur. Hancur Minah. Uni Lucy, terima kasih. Semoga sehat dan usahanya maju dan jalankan terus. Nah, mudah-mudahan melalui pelatihan ini ada nilai tambah yang Uni dapatkan bersama Insya teman-teman. Allah. Amin, amin ya Rabbal Thank you. alamin. Silakan makannya lanjut. Terima kasih Ketua. Oke.